Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pemakaian e-banking selama masa COVID-19. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Vidyarini Dwika, SEMM PhD. Baiklah, kami dari kelompok 2 beranggotakan 12 orang, yaitu Adita Aulia Andrian, Dia Fauziah, Gustian Alfarengga, Mutiara Agatha Putri, Naurah Nazifah, Naufal Mulyana, Niken Aprilia Mulyadi, Riksan Pranata, Tessa Febrina, Yusri Hidayat, Aldo Yarsito Zulfa, dan Arif Rahman Azwar. Baiklah, selanjutnya kami akan membawakan materi yang telah kami survei sebelumnya, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya kepada rekan saya yang pertama dan dilanjutkan dengan teman-teman saya yang berikutnya. Kepada Naura dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari e-banking. Berkembang pesatnya teknologi saat ini membuat banyaknya perubahan untuk manusia seperti fitur e-banking. Pada dunia perbankan, mereka melakukan inovasi yaitu menyediakan fitur e-banking yang mana nasabah tidak perlu lagi datang ke bank jika ingin melakukan transfer, membayar saldo, mengecek saldo, ataupun mengurus lainnya. Transaksi non-tunai saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi kalangan tertentu dan juga anak muda, apalagi semenjak masa COVID-19 ini. Transaksi non-tunai di masa pandemi ini bisa untuk mengurangi kontak fisik sesama manusia. Menurut Kumari dan Kana 2017, transaksi non-tunai merupakan modernisasi dari sistem pembayaran, penggunaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempunyai banyak manfaat di masa COVID-19, menekan pengelolaan uang tunai, dan bisa mengurangi risiko terhadap penggunaan uang tunai dan kemudahan dalam bertransaksi. Untuk memudahkan transaksi melalui e-banking ini bisa dilakukan menggunakan handphone atau smartphone. Nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi e-banking sesuai dengan bank yang mereka gunakan. Sekian latar belakang dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan mini riset. Rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh kelompok kami tentang e-banking ini yaitu yang pertama, bagaimana pengetahuan masyarakat tentang e-banking. Yang kedua, apa jenis e-banking yang banyak digunakan dan sejak kapan penggunaan e-banking menjadi tren. Yang ketiga, bagaimana intensitas dan apa fungsi e-banking. Yang keempat, apa alasan menggunakan e-banking? Dan yang kelima, bagaimana loyalitas dan kepuasan penggunaan e-banking? Itulah 5 rumusan yang telah ditetapkan oleh kelompok kami. Adapun tujuan mini riset ini yaitu untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tadi. Jadi, tujuan dari mini riset kami adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu e-banking, yang kedua untuk mengetahui e-banking apa yang banyak digunakan, yang ketiga untuk mengetahui kegunaan dari e-banking, yang keempat untuk mengetahui alasan orang-orang menggunakan e-banking, dan yang kelima untuk mengetahui kepuasan orang terhadap penggunaan e-banking. Itulah sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rahman Azwar. Di sini saya akan menjelaskan terkait kajian teori penggunaan banking pada masa pandemi. Nah, pertama itu konsep pandemi dari COVID-19 itu sendiri. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan coronavirus sebagai virus yang mengakibatkan terjadinya penyakit kepada manusia maupun hewan. Nah, selanjutnya itu konsep electronic banking. Menurut Tambu Polon, electronic banking yaitu layanan perbankan yang dimana memungkinkan nasabah untuk menerima informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi bank melalui jaringan yang dimana jaringan ini tidak hanya bank, tetapi juga menyediakan layanan melalui internet. Nah, selanjutnya yaitu saluran banking. Yang pertama salurannya itu ATM. ATM merupakan sebuah alat yang digunakan bagi nasabah pada umumnya yang biasanya untuk mengetahui informasi terkait saldo, penarikan uang tunai, transfer uang ke bank. Akan tetapi perkembangan teknologi pada saat ini membuat ATM menambah fitur-fiturnya
seperti kita dapat melakukan pembayaran kartu kredit, listrik, internet, telepon, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ATM tidak hanya bertransaksi melalui mesin saja, bahkan sekarang ATM sudah ada berbentuk kartu ATM yang dapat digunakan untuk berbelanja di sebuah tempat perbelanjaan. Yang kedua itu phone banking. Phone banking dulunya hanya digunakan sebagai penyedia informasi, baik itu informasi jasa ataupun produk dari suatu bank, dan informasi saldo rekening. Akan tetapi pada saat ini phone banking telah berkembang karena fitur-fiturnya yang telah disediakan sudah sama seperti ATM. Jadi hal ini menjadi keuntungan bagi seorang nasabah karena mereka cukup menggunakan handphone untuk melakukan berbagai transaksi. Nah, selanjutnya itu internet banking. Internet banking memungkinkan nasabah bertransaksi melalui internet dengan menggunakan komputer maupun PDA. Untuk fitur pun masih sama seperti phone banking, tetapi ada kelebihan pada internet banking, yakninya kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi lengkap yang ditampilkan pada layar komputer maupun PDA. Nah, selanjutnya itu SMS atau M-banking. SMS banking merupakan pengembangan lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah bertransaksi melalui HP menggunakan perintah SMS. Nah, itu dimensi e-banking. Menurut Clark, e-banking memiliki 3 dimensi, yakni yang pertama kepercayaan. Pertimbangan utama bagi seorang nasabah dalam memakai e-banking yaitu apakah mereka dapat mempercayai aktivitas yang mereka lakukan menggunakan internet. Karena banyaknya informasi-informasi yang beredar di masyarakat terkait adanya phishing, typo site, dan lain sebagainya dalam pemakaian e-banking yang membuat beberapa nasabah takut untuk memakai e-banking. Maka dari itu, keamanan adalah hal yang paling utama dalam sebuah e-banking. Maksudnya itu kemudahan. Kemudahan dalam pemakaian e-banking merupakan salah satu pertimbangan bagi seorang nasabah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya orang yang awam terkait penggunaan e-banking itu sendiri, sehingga saat mereka melihat fitur-fitur yang ada di dalam e-banking yang terlalu banyak, mereka menjadi mengurungkan niatnya untuk memakai banking dan lebih memilih ke ATM dalam melakukan transaksinya. Nah, selanjutnya itu kualitas informasi. Informasi yang ada di e-banking harusnya dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah tersebut, karena hal ini dapat membantu nasabah dalam bertransaksi dan mereka lebih mudah memahami apa-apa saja fitur-fitur yang ada pada e-banking tersebut. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini. Yang pertama, bentuk penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bukan penelitian lapangan atau non-field research, yakni di dalam pengamatannya. Yang kedua, sumber data. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online melalui Google Form. Yang keempat, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner. Yang kelima, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampel acak atau probability sampling, yaitu metode pemilihan sampel. Yang keenam, analisis data. Metode analisis dalam penelitian ini digunakan metode analisis kuantitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya, Dia Fauziah, dengan NIM 19059070 akan membahas mengenai mini riset penggunaan e-banking. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu e-banking. E-banking atau internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, di mana nasabah dapat menggunakan laptop, komputer, atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Nah, kelompok 2 telah melakukan survei menggunakan kuesioner tentang penggunaan e-banking di masyarakat, dan kami telah mendapatkan 229 responden seperti yang sudah diletakkan di PPT. Di antaranya 89,5% masyarakat sudah mengetahui tentang e-banking atau sudah menggunakan e-banking, sementara 8,7% masyarakat sudah pernah mendengar tentang e-banking, dan 1,8% masyarakat belum mengetahui sama sekali mengenai e-banking.
Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di sini telah banyak yang mengetahui tentang penggunaan e-banking. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan e-banking. Dalam penggunaan e-banking, kami melakukan survei yang kami hasilkan dari 229 responden dengan pilihan opsi menjawab ya atau tidak dalam penggunaan e-banking. Hasil yang kami dapatkan sebanyak 82,5% menjawab ya dan sebanyak 17,5% menjawab tidak. Dengan kesimpulan, dari 82,5% responden, jika dijumlahkan ada sekitar 188 dari jumlah 229, dan yang tidak sebanyak 17,5%, jika dijumlahkan sekitar sebanyak 41 orang yang menjawab tidak. Mungkin penjelasan dari saya, dikembalikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis e-banking yang digunakan serta tren penggunaan e-banking. Yang pertama adalah merek e-banking yang digunakan. Dari 229 responden, didapatkan data survei penggunaan merek e-banking dengan jenis e-banking seperti BRI, BNI, BCA, BTN, BSI, Mandiri, dan Nagari. Untuk penggunaan e-banking BRI memperoleh persentase tertinggi sebanyak 36,2% seperti yang kita lihat dalam grafik tersebut. Urutan kedua ada 17,5% penggunaan e-banking dengan merek BNI dan 14,4% tidak menggunakan e-banking. 10% menggunakan e-banking dengan merek e-banking Nagari. Sisanya responden juga menggunakan e-banking seperti BSI, BTN, dan juga Mandiri. Dapat diketahui bahwa dari 229 responden yang menggunakan BRI adalah 83 orang, pengguna e-banking BNI 41 orang, dan pengguna e-banking Mandiri sebanyak 23 orang. Yang tidak menggunakan e-banking sekitar 35 orang, dan sisanya responden menggunakan e-banking dengan merek lainnya. Dapat diartikan penggunaan e-banking terbanyak menjadi pilihan responden adalah e-banking BRI dan BNI pada posisi kedua, yang diikuti e-banking Nagari, Mandiri, BCA, BTN, dan BSI. Selanjutnya adalah waktu awal penggunaan e-banking. Dari hasil survei dengan pertanyaan sejak kapan menggunakan e-banking dengan skor 2 pilihan, sebelum pandemi dan setelah pandemi, didapatkan dengan 229 responden, 60,3% pengguna menggunakan e-banking sebelum pandemik dan 39,7% menggunakan e-banking setelah pandemik muncul. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan e-banking telah menjadi tren pada saat sebelum pandemi karena akses kemudahan yang ditawarkan. Penggunaan e-banking terus bertambah seiring datangnya pandemi yang mengharuskan masyarakat agar tetap berada di dalam rumah saat melakukan aktivitas. Sekian dari saya kembalikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Kenalkan, nama saya Yusri Dayat dengan NIM 19059120. Di sini saya akan menjelaskan tentang intensitas dan fungsi dari e-banking. Yang pertama, intensitas penggunaan e-banking. Dari hasil survei yang dilakukan kelompok kami kepada 229 responden, intensitas penggunaan e-banking dibagi menjadi 4 skor. Yang pertama, sangat sering, kedua sering, yang ketiga kadang-kadang, dan yang keempat tidak pernah. Nah, didapati jawaban dari keseluruhan responden bahwasanya persentase tertinggi penggunaan e-banking adalah kadang-kadang dengan persentase sebesar 43,2%. Lalu di posisi kedua adalah sharing dengan persentase sebesar 25,8%. Selanjutnya persentase sangat sharing yaitu sebesar 16,2% pengguna. Dan yang tidak pernah menggunakan e-banking sama sekali yaitu sebesar 14,8%.
Lama penggunaan e-banking secara keseluruhan dari data pengguna e-banking yaitu 100% pengguna e-banking menggunakannya kurang lebih dari 2 tahun belakang. Namun telah menggunakan e-banking lebih dari 6 bulan dan kurang dari 1 tahun sebanyak 40,6% dengan menjumlahkan data berwarna oranye dan biru. Dan pengguna lebih dari 1 tahun besar persentasenya yaitu 37,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Yersito Zulfa dengan NIM 19059127. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi penggunaan e-banking. Jadi dari survei yang dilakukan, fungsi penggunaan e-banking yang digunakan oleh responden terbagi atas 5. Di antaranya digunakan sebagai media belanja online, bayar tagihan, transfer, dan cek saldo. Dari jawaban responden, 47,2% menggunakan e-banking sebagai media transfer, 30,6% responden menggunakan e-banking sebagai media belanja online, dan 14% responden menggunakan e-banking sebagai media cek saldo. Sisanya menggunakan e-banking sebagai media pembelian kuota dan bayar tagihan. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan seseorang memutuskan menggunakan e-banking. Dari hasil survei yang kami dapat, dengan pertanyaan, mengapa saudara atau saudari memutuskan menggunakan e-banking? Jawaban terbanyak adalah alasan penggunaan e-banking sebagai media yang mempermudah dalam bertransaksi dengan persentase jawaban mencapai 76,9%. Sedangkan 10,5% penjawab menjawab menggunakan e-banking karena tidak perlu bolak-balik ke ATM. Ada juga yang menjawab karena kebutuhan pekerjaan. Sisanya ada berbagai macam jawaban seperti penasaran akan penggunaan e-banking dan lain-lain sebagainya. Dapat diartikan penggunaan e-banking sangat memudahkan dalam bertransaksi, di mana aplikasi dari berbagai bank melayani aktivitas kebutuhan konsumen secara baik. Terbukti secara garis besar bahwasannya e-banking dapat membantu mempermudah dalam bertransaksi, disebabkan alasan bank yang jauh dari rumah dan juga jarak lokasi ATM yang jauh dari rumah. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang kepuasan dan loyalitas penggunaan e-banking. Yang pertama, tentang kepuasan penggunaan e-banking. Dari hasil survei yang dilakukan kepada 229 responden, kepuasan penggunaan e-banking dibagi menjadi 5 skor, yaitu sangat puas, puas, biasa saja, kurang puas, dan sangat tidak puas. Dari survei tersebut, didapati jawaban dari keseluruhan responden bahwasanya persentase tertinggi kepuasan penggunaan e-banking adalah puas dengan persentase sebesar 55%. Selanjutnya, di posisi kedua adalah sangat puas dengan persentase sebesar 23,1%. Selanjutnya adalah biasa saja dengan persentase angka sebesar 20,1%. Dan sisanya kepuasan penggunaan e-banking berada pada tingkat puas dan sangat tidak puas. Yang kedua, atau yang berikutnya, terkait dengan loyalitas penggunaan e-banking setelah masa pandemi. Dari hasil survei yang didapat, dengan pertanyaan jika pandemi berakhir, apakah saudara atau saudari akan tetap menggunakan e-banking? Jawaban terbanyak adalah ya, dengan persentase jawaban mencapai 73,8%. Lalu, untuk jawaban mungkin dengan persentase jawaban mencapai 24,9%. Dan sisanya memberi jawaban tidak. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu kami dapat menyimpulkan bahwa kemudahan atau easy of use dalam pemakaian e-banking merupakan salah satu pertimbangan bagi seorang nasabah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya orang yang awam terkait penggunaan e-banking, sehingga saat melihat fitur-fitur yang ada di e-banking yang terlalu banyak, mereka menjadi mengurungkan niatnya untuk menggunakan e-banking dan lebih memilih ke ATM dalam melakukan transaksi.
Jadi dari data di atas dapat diketahui bahwa dari 229 responden, ada 188 orang yang menggunakan e-banking dan 41 orang yang tidak menggunakan e-banking. Data survei e-banking yang digunakan oleh responden untuk BRI dengan persentase 36,2%, BNI dengan persentase 17,5%, dan yang tidak menggunakan e-banking dengan persentase 14,4%, untuk Bank Nagari dengan persentase 10%, dan secara garis besar responden juga menggunakan e-banking BSI, BTN, dan juga Mandiri. Dapat diketahui bahwa dari 229 responden yang menggunakan BRI adalah 83 orang, BNI 41 orang, Mandiri sebanyak 23 orang, dan yang tidak menggunakan e-banking sekitar 35 orang. Dan secara garis besar, responden menggunakan e-banking yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran mengenai presentasi kami, dipersilahkan.